Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum semuanya, anak-anak Bunda Rani yang solih dan solihah. Ketemu lagi untuk hari ini di materi pendidikan agama Islam. Silakan kalian siapkan bukunya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, kita hari ini akan membahas materi. Silakan kalian simak materinya dengan baik, perhatikan dan dengarkan. Oke. Sudah Bunda Rani sampaikan pekan lalu di video yang Bunda Rani share tentang meyakini adanya kitab suci. Semoga kalian semua sudah paham ya. Karena materi ini sangat penting bagi kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi itu ada 4 sesuai dengan yang sudah Bunda Rani jelaskan. Yang pertama adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ayo, siapa yang ingat kitab apa namanya? Ya, benar sekali, kitab Zabur. Ya, anak-anak. Kemudian yang kedua adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu kitab apa? Ya, benar sekali, kitab Taurat. Sekarang yang ketiga, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu kitab Injil. Dan yang terakhir adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Nah anak-anak, kitab Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan beberapa kitab sebelumnya. Kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Jadi ketiga kitab sebelumnya itu telah disempurnakan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran. Nah, materi ini nanti akan Bunda Rani jelaskan secara langsung kepada kalian. Jadi kalian simak materi ini. Check it out. Nah anak-anak, hari ini kita belajar tentang kitab Al-Quran. Jadi ada 4 kitab yang sudah Allah turunkan kepada umat manusia, yang sudah Bunda Rani sebutkan tadi. Dan insya Allah semuanya sudah hafal ya, karena sudah Bunda Rani tugaskan kalian semua untuk menghafal kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Rasul. Nah, keempat kitab ini wajib kita imani semuanya anak-anak ya. Walaupun hanya 1 kitab yang menjadi pedoman kita sampai saat ini. Kenapa? Karena ketiga kitab sebelumnya itu tidak sesempurna kitab yang sudah Allah turunkan, yaitu kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran ini sudah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oke, kita bahas lebih lanjut materinya. Jadi yang pertama, kalamullah artinya perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu anak-anak ya adalah perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an merupakan firman ya, firman yang wajib kita imani atau kita percaya. Bukan perkataan manusia, bukan perkataan makhluk lain, jin, syaitan, dan lain-lain, tapi merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam kitabnya yang artinya tidaklah yang diucapkannya itu atau Al-Quran itu mengikuti kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi jelas nak ya, itu ada di dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4. Bisa kalian langsung lihat di Al-Qurannya masing-masing ya. Nah, maksudnya Nabi Muhammad SAW hanya bertugas menerima wahyu, kemudian menerima Al-Quran itu dalam bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Al-Quran bukan ucapan Nabi, tapi merupakan ucapan dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul yang menerima kitab suci Al-Quran. Oke, yang kedua yaitu sebagai mukjizat. Mukjizat itu apa anak-anak ya?
Di kelas 4 sudah Bunda Rani pernah ajarkan ya. Oke, yang masih ingat boleh nanti kasih tahu temannya yang lupa ya. Jadi mukjizat artinya perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabinya sebagai bukti kebenaran pengakuannya sebagai nabi bahwa ajaran yang dibawa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tentu ya nak ya, kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi, sebab Allah menurunkan wahyunya kepada para Rasul yang lain, seperti Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, dan Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, mutawatir. Tadi sudah Bunda Rani jelaskan sedikit ya. Apa itu mutawatir? Artinya diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak hingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong, sehingga berita yang disampaikannya terjaga keaslian dan kebenarannya. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir sehingga mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mengalami perubahan, penambahan atau pengurangan sedikit pun. Insya Allah Al-Quran itu adalah benar dari Allah, dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan sedikit pun ya. Jadi sudah terjamin keasliannya. Yang kelima, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Satu huruf Al-Quran ketika kita baca di hari-hari biasa itu bernilai, ayo berapa nilai kebaikannya? Siapa yang masih ingat? Membaca Al-Quran bukan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Setiap huruf yang dibaca dari ayat Al-Quran akan mendatangkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, seperti firman Allah, aku tidak menyebut alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca nak ya, alif lam mim itu ada 3 huruf ya, berarti kita mendapat 3 kebaikan. Masya Allah. Jadi anak-anak, ketika kita membaca Al-Quran, maka insya Allah pahala kita akan berlipat ganda, dan nilai kebaikannya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah anak-anak, dari materi yang Bunda Rani sampaikan, tentunya kita sudah mengetahui apa saja sih poin-poin keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Tapi bukan berarti kita tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya nak ya. Nah, Allah menurunkan semua kitabnya itu tentunya semuanya ada nilai-nilai kebaikannya. Namun untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah anak-anak, dari materi yang Bunda Rani sampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Nanti silakan kirim ke via WA Bunda Rani ketika kalian ingin bertanya. Nah anak-anak, mungkin itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua memahami materinya dengan baik tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nanti setelah ini Bunda Rani akan memberikan kalian beberapa soal latihan. Silakan kerjakan soal latihannya dengan baik. Tetap semangat. Kita akhiri materi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bunda Rani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu